Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembahasan soal-soal pengantar analisis 1. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal dari mata kuliah pengantar analisis 1, khususnya terkait materi yang disampaikan sebelum periode UTS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita terkait pengantar analisis 1, khususnya terkait dengan materi-materi yang disampaikan setelah UTS. Jadi setelah UTS secara garis besar ada 3 materi, yaitu limit, fungsi kontinu, dan juga turunan. Nah, soal-soal yang ada di sini, jadi di sini ada 5 soal, itu sudah mewakili topik-topik materi untuk pengantar analisis 1 setelah UTS. Jadi nanti akan ada soal terkait limit, soal tentang fungsi kontinu, dan soal terkait turunan. Oke, jadi langsung saja di sini kita lihat soal yang pertama, terkait limit. Nah, di sini kita diberikan fungsi f dengan rumus diberikan seperti ini ya. Jadi fx itu sama dengan x min 1 kalau x-nya itu rasional. Jadi kalau x-nya rasional, fx-nya sama dengan x min 1, sedangkan kalau x-nya irasional, maka fx-nya sama dengan 5 dikurangi x. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit f untuk x mendekati 3 itu ada, tetapi limit f untuk x mendekati a itu tidak ada untuk setiap a yang tidak sama dengan 3. Jadi fungsi ini hanya memiliki limit di x sama dengan 3. Sedangkan di titik lain selain 3, f tidak memiliki limit. Nah, bagaimana menunjukkannya? Jadi di sini ada 2 hal yang harus kita tunjukkan ya. Yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah yang ini. Nah, jadi di sini kita akan lihat bersama-sama. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Bagaimana menunjukkan bahwa limit f untuk x mendekati 3 itu ada. Nah, sebelum itu, untuk menentukan nilai limit, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah menggunakan definisi. Tapi jika kita ingin menggunakan definisi, kita harus punya tebakan terkait nilai limitnya. Nah, oleh karena itu kita akan coba tebak berapa nilai limitnya dengan mensketsa grafik fungsinya. Nah, kalau kita sketsa, nah di sini kita tidak bisa membuat sketsa yang benar-benar persis karena kita tidak bisa menggambarkan secara tepat himpunan bilangan rasional dan irasional. Karena himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional itu rapat di R. Oke, jadi gambar terbaik yang bisa kita buat untuk fungsi semacam ini ya dengan cara membuat 2 buah garis. Garis pertama itu adalah garis Y sama dengan X min 1. Jadi kurang lebih seperti ini. Sedangkan garis yang kedua itu adalah garis 5 min X. 5 min X, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kalau X-nya sama dengan 3, kalau X-nya sama dengan 3, berarti katakan 3-nya di sini ya. Jadi di sini walaupun garisnya terlihat rapat, sebenarnya garisnya ini bolong-bolong ya. Maksudnya untuk yang X sama dengan, untuk yang garis Y sama dengan X min 1 ini sebenarnya nilainya hanya ada untuk X yang rasional. Jadi untuk yang irasional, nilainya tidak ada di garis yang ini, tapi nilainya ada di garis yang ini. Nah, untuk X sama dengan 3, itu ternyata letaknya di sini, yaitu perpotongan 2 garis ini. Karena teman-teman bisa lihat kalau kita masukkan X sama dengan 3 ke persamaan garis, anggaplah ini 2 garis lurus ya, kita abaikan F-nya dulu. Kalau kita punya garis Y sama dengan X min 1, dan Y sama dengan 5 min X, maka kedua garis itu berpotongan di X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Atau dengan kata lain berpotongan di titik 3,2. Oke, seperti ini. Yang biru ini adalah F-nya ya. Nah, ilustrasi kita seperti ini. Dari ilustrasi ini kita punya gambaran bahwa limit
F untuk X mendekati 3 itu adalah 2. Karena kita bisa lihat ya, kalau kita punya X yang mendekati 3, entah dari kiri atau dari kanan, dari gambar ini kita lihat bahwa nilainya semakin dekat ke 2. Oke, tapi kan ini hanya ilustrasi ya. Sekarang bagaimana membuktikan secara matematisnya. Di sini ternyata kita cukup menggunakan definisi. Oke, jadi kita lihat untuk bagian pertama. Nah, kalau mau menggunakan definisi, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita diambil sebarang epsilon positif, kemudian kita harus memilih delta. Nah, di sini kita belum tahu deltanya berapa, maka deltanya akan kita temukan nanti ya. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu bagian ini, kemudian diperoleh untuk setiap X anggota R dengan jarak X ketiga itu lebih dari 0 tetapi kurang dari delta berlaku. Nah, harapannya, tujuan kita sekarang adalah, oke, tebakan nilai limit kita adalah 2 ya. Jadi yang ingin kita dapatkan adalah fx min 2, mutlak dari fx min 2 nanti harus kurang dari epsilon. Nah, target kita adalah ini. Nah, bagaimana untuk sampai ke sini? Kita coba uraikan dulu fx min 2 ini. Nah, fx min 2 ini sama dengan apa? Nah, ternyata di sini fx min 2 ini itu nilainya akan bergantung pada X-nya ya. Karena kalau X-nya rasional, kita menggunakan rumus yang atas, sedangkan kalau X-nya irasional, kita gunakan rumus yang bawah. Jadi untuk kasus ini, kalau kita uraikan akan jadi seperti ini. Kita bagi dua kasus, kalau X-nya rasional, maka kita gunakan rumus X min 1. Oleh karena itu, kalau X-nya rasional, bentuk yang dalam mutlak akan menjadi X min 1, min 2. Ini untuk X anggota R. Atau langsung saja seperti ini ya, X anggota Q. Di yang Q ini adalah himpunan semua bilangan rasional. Sedangkan kalau X-nya irasional, kita gunakan rumus yang 5 dikurangi X. Ini untuk X anggota irasional. Irasional itu adalah komplement dari himpunan semua bilangan rasional di R ya. Jadi ini kita tulis seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan untuk yang bagian atas, untuk X rasional ternyata menjadi X min 3. Dan untuk yang bawah ternyata menjadi 3 min X. Nah, dengan sifat nilai mutlak, di sini saya yakin teman-teman tahu bahwa mutlak X min 3 dengan mutlak 3 min X itu memiliki nilai yang sama. Artinya apa? Artinya mau X-nya itu rasional atau irasional, pada dasarnya bentuk yang dihasilkan itu sama, yaitu mutlak X min 3. Oleh karena itu, dua kasus ini bisa kita jadikan satu saja, yaitu cukup mutlak X min 3. Karena baik X-nya rasional maupun irasional, nilainya akan sama. Nah, mutlak X min 3 itu kurang dari delta ya. Di sini kurang dari delta. Nah, tujuan kita adalah ingin membuat ini kurang dari epsilon. Jadi kita buat, kalau kita sama dengankan ini dengan epsilon, ini sudah memenuhi ya. Kalau deltanya kita buat epsilon, kita punya mutlak fx min 2 kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa ambil deltanya sama dengan epsilon. Nah, oleh karena itu, di sini kita selesai ya. Kita sudah berhasil membuktikan dengan definisi. Jadi kesimpulannya, dengan demikian, kita punya limit X mendekati 3
dari fx itu sama dengan 2. Oke, ini untuk bagian yang pertama. Sekarang kita akan melangkah ke bagian yang kedua. Bagaimana untuk limit f di A dengan A-nya tidak sama dengan 3. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya ingin mereview beberapa teorema yang akan digunakan dalam pembahasan soal nomor 1 bagian kedua ini. Oke, jadi di sini saya berikan review beberapa teorema. Teorema yang pertama, teorema yang pertama itu adalah teorema kerapatan bilangan irasional dan rasional. Jadi yang pertama ini adalah teorema kerapatan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional di R. Oke, teoremanya menyatakan apa? Teoremanya singkatnya seperti ini. Di sini saya tulis statement teoremanya singkat saja. Jadi untuk setiap A dan B anggota R dengan A-nya kurang dari B, terdapat bilangan rasional X dan bilangan irasional Y dengan sifat di sini kita punya A kurang dari X kurang dari B dan A kurang dari Y kurang dari B. Ya, artinya apa? Artinya di sini adalah kalau kita punya dua bilangan real berbeda, kita selalu bisa menemukan bilangan rasional maupun bilangan irasional yang berada di antaranya. Kalau kita punya A dan B berbeda, kita bisa ambil suatu bilangan rasional di antara A dan B dan bilangan irasional di antara A dan B. Itulah kenapa himpunan bilangan rasional dan himpunan semua bilangan irasional kita katakan rapat di R. Karena kita mau ambil dua bilangan real berbeda, sedekat apapun, kita selalu bisa menemukan bilangan rasional dan juga bilangan irasional di tengah-tengah. Nah, ini adalah teorema pertama. Nah, dari sini kita punya akibat seperti ini. Oke, jadi akibatnya di sini untuk setiap bilangan real A, kita bisa menemukan barisan bilangan rasional dan juga barisan bilangan irasional sehingga kita punya xn-nya itu konvergen ke A dan yn-nya juga konvergen ke A. Oke, di sini saya izin menambahkan halaman terlebih dahulu. Nah, sketsa buktinya. Oke, jadi untuk yang kerapatan bilangan rasional dan irasional di sini, waktu dulu saya mengambil mata kuliah pengantar analisis 1, teoremanya sudah diberikan di kelas, walaupun sepertinya waktu itu tidak dibuktikan. Jadi untuk yang ini, silahkan kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa buktikan sebagai latihan, atau teman-teman bisa cek referensi yang teman-teman punya. Seharusnya tidak sulit mencari bukti dari teorema ini, karena teorema ini cukup terkenal. Nah, untuk yang akibat ini kita lihat sketsa buktinya. Jadi di sini kita punya untuk yang pertama ya. Jadi kita harus punya dua barisan ya, barisan bilangan rasional dan barisan bilangan irasional. Oke, jadi untuk setiap
bilangan asli n, karena kita membentuk barisan, maka kita harus tentukan ya, suku pertamanya itu siapa, suku keduanya siapa, dan suku ke n-nya itu siapa. Secara umum kan seperti itu. Jadi untuk setiap bilangan asli n, kita harus ambil xn-nya itu apa dan yn-nya itu apa. Kemudian kita tunjukkan bahwa barisan yang terbentuk itu konvergen ke A. Oke, jadi untuk setiap bilangan asli n, kita pilih xn itu bilangan rasional, dan yn itu bilangan irasional, dengan sifat xn itu berada di antara A dengan A ditambah 1/n, dan yn juga berada di antara A dengan A ditambah 1/n. Oke, kenapa kita bisa mengambil seperti ini? Ini berdasarkan teorema kerapatan yang sudah kita diskusikan di atas. Jadi karena kita di sini punya dua bilangan real yang berbeda, maka menurut teorema kerapatan bilangan rasional, kita bisa mengambil suatu bilangan rasional yang ada di tengah-tengahnya. Begitu pula untuk bilangan irasional. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan teorema Apit, Pak teman-teman lihat ya, kalau kita gunakan teorema Apit, kita limitkan ketiga ruas ini, yang bagian kiri dan kanan itu limitnya A, maka limit yang tengah juga A, berdasarkan teorema Apit ya. Oke, jadi di sini saya tulis singkat. Jadi dengan teorema Apit, didapat Txn konvergen ke A dan Yn konvergen ke A. Oke, jadi untuk akibat yang ini kita selesai buktikan. Nah, terakhir satu teorema lagi yang ingin saya gunakan dalam pengerjaan soal ini itu adalah teorema terkait hubungan antara limit dengan barisan, limit fungsi dengan barisan bilangan real. Oke, jadi singkatnya seperti ini. Untuk statement lebih detail terkait teoremanya, oke teman-teman bisa cek referensi ya. Tapi kalau di sini saya coba tuliskan secara singkat teoremanya. Oke, jadi mungkin sebenarnya diberikan dulu F-nya itu fungsi dari D ke R ya, domainnya D. Kemudian teoremanya menyatakan bahwa limit X mendekati C dari Fx itu sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap barisan bilangan real di D, kita punya kalau Xn konvergen ke C, maka Fxn-nya, barisan yang suku-sukunya Fxn harus konvergen ke L. Nah, kita akan gunakan semua hasil-hasil yang di sini untuk mengerjakan soal nomor 1 yang kita punya di atas. Nah, mungkin, tapi sebelum masuk ke situ, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kita harus menggunakan teorema-teorema ini, hasil-hasil yang ada di sini? Bagaimana motivasinya? Nah, motivasinya sebenarnya adalah, oke, kita akan lihat kembali gambar yang kita punya di sini ya. Jadi kita lihat di sini. Saya besarkan gambarnya. Kita ingin menyelidiki eksistensi limit F di A yang tidak sama dengan 3. Baik, karena itu katakan A di sini ya. A. Nah, kalau teman-teman ambil barisan bilangan rasional yang konvergen ke A, jadi kalau teman-teman ambil barisan bilangan rasional yang konvergen ke A, katakan barisan seperti ini. Katakan ini R1, R1, R2 di sini. Maaf, mungkin ilustrasinya tidak usah seperti ini karena nanti gambarnya akan tidak jelas ya. Kalau kita ambil barisan bilangan rasional,
katakan ya X1, X2, dan seterusnya seperti itu, nanti kita akan punya fx1-nya di sini, fx2, fx3, dan seterusnya seperti ini, dan nanti konvergennya akan ke sini ya. Jadi kalau kita ambil barisan seperti ini akan konvergen ke sini, akan tapi kalau kita ambil barisan bilangan irasional Y1, Y2, Y3, dan seterusnya, nanti FY1, FY2, FY3, dan seterusnya akan terlihat seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa kalau kita bentuk barisan bilangan rasional yang konvergen ke A dengan barisan bilangan irasional yang konvergen ke A, nanti nilai limitnya berbeda. Nah, ini ilustrasinya. Nah, oleh karena itu dari ilustrasi ini, sekarang kita akan tuliskan secara matematis dengan memanfaatkan teorema dan akibat yang kita punya di sini. Oke, jadi kita ingin menunjukkan bahwa limit f untuk x mendekati A itu tidak ada untuk A yang tidak sama dengan 3. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan ambil dulu, diambil sebarang A anggota R dengan A-nya tidak sama dengan 3. Nah, kita ingin membuktikan nilai limitnya tidak ada. Di sini kita coba andaikan terlebih dahulu. Andaikan limit X menuju A dari fx itu ada. Dan katakan nilai limitnya adalah L. Karena kita mengandaikan ada, maka kita bisa memisalkan nilai limitnya. Di sini misalkan saja limitnya itu adalah L. Nah, selanjutnya kita dibentuk barisan bilangan. Oke, seperti ini saja. Dibentuk barisan XN, ini di dalam Q. Oh ya, notasi yang seperti ini, itu artinya adalah kita bentuk barisan yang suku-sukunya itu bilangan rasional ya. Sedangkan kalau saya tulis seperti ini, itu artinya kita ambil barisan yang suku-sukunya merupakan bilangan irasional. Jadi kita ambil barisan XN dan YN yang memenuhi XN-nya konvergen ke A dan YN-nya konvergen ke A. Nah, kita telah dijamin bisa melakukan ini, artinya kita bisa mengambil barisan yang memenuhi kondisi ini karena kita punya teorema yang di atas tadi. Oh, lebih tepatnya akibatnya. Dengan menggunakan akibat ini, kita bisa mengambil barisan yang memenuhi kondisi seperti ini. Nah, karena limit f di A itu ada, kan tadi kita andaikan ada ya, karena limit X menuju A dari fx itu sama dengan L, maka artinya apa? Artinya, menurut teorema yang ini, yang telah kita diskusikan di atas, kita punya baik fxn maupun fyn itu konvergen ke L. Kita punya fxn itu konvergen ke L dan fyn juga konvergen ke L. Nah, selanjutnya kita akan terjemahkan. Fxn itu sama dengan apa? Nah, karena xn-nya rasional, maka menurut rumus fungsi yang di atas, fxn itu sama dengan xn min 1. Ini konvergen ke L. Dan kita punya yang ini berarti 5 minus yn itu konvergen ke L. Oke, kita punya seperti ini. Oke, di sisi lain, kita punya, karena xn-nya konvergen ke A, maka xn min 1 akan konvergen ke A min 1.
Jadi ini adalah konvergen ke A-1 dan 5 minus YN. Karena barisan YN konvergen ke A, maka 5 minus YN konvergen ke 5 min A. Sehingga, nah teman-teman sudah mempelajari bahwa salah satu sifat dari limit barisan adalah tunggal, jika ada tunggal. Di sini kita punya barisan xn-1, limitnya L, sedangkan di sini kita punya barisan xn-1, limitnya A-1. Oleh karena itu, menurut sifat ketunggalan limit, kita peroleh L itu harus sama dengan A-1, dan yang barisan ini limitnya juga harus tunggal ya. Sehingga kita peroleh L sama dengan 5 min A. Oke, kita punya dua kondisi seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya karena dua-duanya sama dengan L, baik A-1 maupun 5 min A sama dengan L, kita punya A-1 sama dengan 5 min A. Ternyata akibatnya 2A sama dengan 6 dan A-nya sama dengan 3. Oke, di sini kita dapatkan suatu kontradiksi. Karena kan A-nya tidak sama dengan 3. Oke, oleh karena itu, karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian ya kita ingkar. Karena pengandaian kita tadi ini, kita mengandaikan limit ini ada, maka kalau kita ingkar, kita boleh kesimpulan dengan demikian. Dengan demikian, nilai limit F untuk X mendekati A ini tidak ada. Oke, dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa bisa kepikiran menggunakan definisi untuk yang bagian pertama, kemudian yang bagian kedua menggunakan teorema. Jawabannya adalah, sejujurnya saya sendiri juga tidak bisa langsung menentukan cara mana yang digunakan di awal. Jadi yang saya lakukan di awal ya hanya mencoba semua cara yang mungkin. Cara yang paling standar adalah menggunakan definisi. Nah, tapi di sini kan karena saya sudah mencoba sebelumnya, sebelum merekam video ini, maka saya bisa menentukan cara mana yang kira-kira paling mudah menurut saya dan paling nyaman untuk dijelaskan. Jadi waktu pertama kali ketemu soalnya, saya juga ya mencoba-coba berbagai cara. Oleh karena itu, secara umum tidak ada teknik khusus untuk menentukan metode mana yang teman-teman harus pilih ketika ketemu soal. Jadi teman-teman ya coba manfaatkan semua yang ada. Teman-teman tahu definisi, silahkan dicoba. Teman-teman tahu teorema, silahkan dicoba. Oke, itu adalah pembahasan soal nomor 1. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Masih terkait dengan limit. Jadi di sini kita punya fungsi f dan g dari domain D ke R, kemudian X0 itu anggota D, sedemikian sehingga limit f di X0 dan limit g di X0 itu ada. Terus kita diminta untuk menyelidiki eksistensi dari limit ini. Limit dari minimum fx dan gx untuk x menuju X0, dan limit untuk nilai maksimum fx dan gx untuk x-nya menuju X0. Nah, teman-teman, yang di sini sebenarnya lebih mudah kalau teman-teman tahu ini. Oke, mungkin untuk jaga-jaga ya, siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu. Di sini saya akan berikan sebuah lema terkait ini, terkait nilai minimum dan nilai maksimum. Lemanya mengatakan bahwa untuk setiap bilangan real X dan Y, kita punya yang pertama, nilai minimum dari X dan Y, itu sama dengan X ditambah Y, dikurangi dengan
mutlak X min Y dibagi 2 dan nilai maksimum dari X dan Y itu sama dengan X ditambah Y ditambah mutlak X min Y dibagi 2. Oke, bagaimana membuktikan lema yang ini? Sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita akan selidiki beberapa kasus di sini. Oke, kalau kita punya dua bilangan real, maka kita bisa membandingkan dua bilangan tersebutnya. Jadi dalam kasus ini kita bisa tentukan setidaknya satu kondisi, bukan setidaknya. Kalau kita punya X dan Y itu bilangan real, maka salah satu kondisi berikut pasti terjadi antara X yang lebih besar dari Y atau Y yang lebih besar dari X atau keduanya sama. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau X-nya lebih dari atau sama dengan Y. Nah, kita coba uraikan bentuk yang ini. Oke, kalau X-nya lebih dari sama dengan Y, maka kita punya X plus Y. Oke, gini dulu deh. Kalau X-nya lebih dari sama dengan Y, maka nilai minimum di antara X dan Y itu adalah Y ya. Kalau nilai minimum kita ambil yang kecil. Dan selain itu kita juga punya X plus Y dikurangi X min Y. Maaf mutlaknya ya. Dibagi 2 itu sama dengan, nah karena X-nya lebih dari sama dengan Y, dari sini maka kita punya X min Y lebih dari sama dengan 0. Nah oleh karena itu, kalau X min Y lebih dari sama dengan 0, maka mutlak X min Y sama dengan X min Y itu sendiri. Jadi kita pernah seperti ini. Nah setelah kita sederhanakan, ternyata hasilnya adalah Y. Yang tidak lain adalah minimum dari X min Y. Jadi kita peroleh terbukti yang ini ya. Oke, ini untuk kasus 1 ya. Jadi untuk kasus 2, jangan kebalikannya kalau X-nya kurang dari sama dengan Y. Oke, di sini akan saya tulis bukti analog. Karena memang analog. Silahkan teman-teman coba sendiri. Begitu pula untuk yang maksimum ya. Untuk maksimum XY, bukti juga analog. Jadi untuk sisa pembuktiannya silahkan teman-teman gunakan sebagai latihan. Nah, di sini kita akan langsung gunakan persamaan yang kita punya terkait nilai minimum dan juga nilai maksimum. Oke, di sini saya tuliskan singkat saja. Jadi kita langsung saja. Oke, kita tahu bahwa limit F dan limit G di X0 itu ada. Karena limitnya ada, kita bisa misalkan limit X menuju X0 dari Fx itu sama dengan L, dan limit Gx untuk X menuju X0 adalah M. Nah, yang minimum, jadi minimum, ingat seperti ini dulu ya, diperhatikan bahwa kita punya minimum Fx dan Gx itu sama dengan Fx ditambah Gx dikurangi mutlak Fx dikurangi Gx Nah, selanjutnya kita gunakan sifat limit. Di sini
saya asumsikan bahwa teman-teman sudah belajar terkait sifat aljabar limit ya. Maksudnya sifat aljabar itu yang seperti ini. Nah, karena kita punya limit x menuju x0 dari fx sama dengan L, karena ini dan ini ada, atau langsung saja L ya. Nah, ini L dan limit x menuju x0 dari gx itu adalah M, maka kita punya kalau limit f dan limit g ada, maka limit dari penjumlahannya maupun pengurangannya juga ada ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa limit fx min gx untuk x menuju x0 itu sama dengan min M. Nah, kalau limit suatu fungsi ada, maka limit nilai mutlaknya juga ada. Untuk yang itu, di sini saya asumsikan juga teman-teman sudah mendapatkan sifat itu, sehingga kita bisa seperti ini. Kita bisa langsung tuliskan seperti ini. Nah, di sini oke. Saya izin tambahkan halaman dulu. Nah, karena kita punya ini, nah akibatnya limit x menuju x0 dari maksimum, maaf, minimum ya. Yang kita selidiki yang minimum dulu. Minimum f dan gx yang sama dengan limit x menuju x0 untuk x ditambah gx dikurangi fx. Ini mutlaknya. Setelah fx dikurangi mutlak gx. Nah, kita gunakan sifat aljabar limit lagi ya, karena kita punya limit fx-nya ada yaitu L, limit gx-nya ada yaitu M, limit yang ini juga ada yaitu mutlak L min M. Kemudian kalau kita kalikan konstanta, itu kan konstantanya bisa keluar seperti itu ya. Jadi kan ini sama aja sebenarnya hasilnya nanti dari pembilang kemudian dikalikan setengah. Oleh karena itu, di sini nilai limitnya ada, yaitu menggunakan sifat aljabar limit yang telah teman-teman pelajari, nanti hasilnya adalah setengah L ditambah M dikurangi dengan L min M. Nah, oleh karena itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah limit dari minimum f(x) itu ada, yaitu setengah L ditambah M dikurangi mutlak L dikurangi M. Nah, untuk yang maksimum, di sini saya tuliskan analog saja ya. Di secara analog dapat ditunjukkan bahwa nilai limit maksimum f(x) untuk x menuju x0 itu sama dengan nanti setengah L ditambah M dikurangi L dikurangi M. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk nomor 2, idenya adalah kita manfaatkan persamaan terkait nilai minimum dan nilai maksimum. Buat teman-teman yang belum tahu, persamaannya adalah seperti ini. Dan setelah itu kita bisa langsung memanfaatkan sifat aljabar dari limit. Yaitu kalau kita punya dua fungsi yang ada limitnya, maka limit dari penjumlahan kedua fungsi tersebut juga ada. Pun pengurangannya ada, kalau dikalikan skalar juga limitnya tetap ada.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah soal terkait fungsi continue. Untuk soalnya, kita diberikan fungsi f dari R ke R yang memenuhi f x plus y sama dengan fx ditambah fy untuk setiap bilangan real x dan y. Dan kita diminta untuk menunjukkan 3 pernyataan berikut. Yang pertama, fnx sama dengan nfx untuk setiap x anggota bilangan real dan n-nya itu bilangan asli. Yang B, f itu continue. F continue di satu titik jika dan hanya jika f continue pada R. Yang C, f continue jika dan hanya jika fx-nya sama dengan mx untuk suatu m bilangan real. Oke, kita akan lihat satu persatu. Kita akan mulai dari poin yang pertama. Tunjukkan bahwa fnx sama dengan nfx. Oke, untuk yang poin A ini sebenarnya gampang. Nah, teman-teman bisa melakukan pengamatan seperti ini ya. Oke, kita punya rumusnya seperti ini. Nah, kita observasi seperti ini. Oke, ini kan untuk setiap X dan Y anggota himpunan semua bilangan real. Jadi kita ambil X dan Y-nya berapapun, selama keduanya bilangan real, maka persamaan ini pasti dipenuhi. Nah, apa yang terjadi kalau kita ambil X-nya sama dengan Y? Kalau kita ambil X sama dengan Y, ternyata kita akan peroleh seperti ini ya. Y-nya kita sama dengan kan X, kita peroleh seperti ini, sehingga ini kita peroleh F2X sama dengan 2Fx. Oh, berarti kalau N-nya 2, diperhatikan pernyataan yang A, kalau N-nya 2, maka ternyata persamaan ini dipenuhi. Tapi kan itu kalau 2, bagaimana kalau 3? Oke, 3 itu bisa dihasilkan dari 2 tambah 1 ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat seperti ini, atau seperti ini ya. Jadi Y-nya sekarang kita ganti dengan 2X. Y-nya kita ganti dengan 2X, kita punya ini Fx ditambah F2X. Nah, F2X itu adalah 2Fx ya. Berdasarkan yang di atas, maka ini adalah 3Fx. Oleh karena itu, kita punya F3X sama dengan 3Fx. Oh, jadi untuk N sama dengan 3, ternyata persamaan ini juga dipenuhi. Nah, lalu bagaimana untuk N sama dengan 4 dan seterusnya? Apa kita mau satu-satu? Tentunya tidak. Nah, dari observasi ini, kita punya ide untuk membuktikan bagian A menggunakan induksi matematika. Oke, jadi akan kita tunjukkan fnx sama dengan nfx untuk setiap bilangan real x dan bilangan asli n menggunakan induksi matematika. Ya, tentunya yang pertama untuk x sama dengan 1 ya. Maaf, untuk n sama dengan 1. Oke, induksi itu kita gunakan untuk membuktikan suatu pernyataan yang bergantung pada n ya. Oleh karena itu nanti yang kita jalankan itu adalah n-nya. Untuk ininya, jadi pernyataan yang kita ingin buktikan dengan induksi itu yang ini ya. Untuk setiap X anggota R-nya itu adalah termasuk bagian dari pernyataan yang ingin kita buktikan. Yang kita jalankan adalah N-nya. Jadi N-nya 1, 2, terus diasumsikan benar untuk N sama dengan K, dan ditujukan benar untuk N sama dengan K plus 1. Untuk N sama dengan 1 diperoleh
diperoleh untuk setiap bilangan real R, kita punya F1X sama dengan Fx sama dengan 1 kali X. Jelas ya? Jadi yang ini mudah. Nah, sekarang diasumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Atau daripada menulis seperti itu, di sini saya tulisnya seperti ini saja. Diasumsikan bahwa pernyataan ini benar untuk suatu N, tapi kita tunjukkan pernyataan juga benar untuk N plus 1. Diasumsikan seperti ini untuk setiap X anggota R, atau untuk setiap X anggota R-nya saya letakkan di depannya. Untuk suatu bilangan asli N. Nah, kemudian akan kita tunjukkan akan ditunjukkan bahwa untuk setiap bilangan real X, kita punya persamaan Fn plus 1X itu sama dengan N plus 1 Fx. Nah, diperhatikan bahwa F N plus 1X ini bisa kita tuliskan sebagai Fx ditambah Nx. Nah, sekarang kita manfaatkan persamaan yang diketahui pada soal, tapi mengganti Y-nya dengan Nx. Nah, ini idenya dari sini juga ya. Jadi kalau ketika kita mau membuktikan untuk kasus N-nya 3 kan, kita pecah 3X menjadi X tambah 2X. Nah, di induksi yang kita lakukan sama, karena kita ingin membuktikan untuk kasus N plus 1, kita pecah N plus 1-nya menjadi 1 tambah N. Jadi N plus 1X kita pecah menjadi X ditambah NX. Dan kita manfaatkan persamaan yang diketahui pada soal, ini sama dengan seperti ini. Nah, menurut asumsi induksi yang kita punya, Fnx sama dengan N Fx. Oleh karena itu, di sini kita akan peroleh Fx tambah N Fx. Ini sama dengan N plus 1 Fx. Nah, sudah selesai ya. Jadi proses induksi kita telah berhasil. Jadi kita bisa simpulkan, jadi untuk setiap bilangan real X dan bilangan asli N, kita peroleh X sama dengan N Fx. Nah, untuk bagian pertama, kita selesai. Nah, selanjutnya di sini kita lihat yang B ya. Jadi yang A kita sudah selesaikan. Untuk yang B kita diminta menunjukkan bahwa F itu kontinu pada satu titik, di satu titik jika dan hanya jika F kontinu pada R. Oke, jadi teorema B ini menyatakan bahwa kalau kita bisa menyimpulkan bahwa F itu kontinu di satu titik saja, kita bisa menyimpulkan bahwa F itu kontinu di seluruh garis bilangan real. Artinya, jadi ternyata kekontinuan F di satu titik saja itu sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa F akan kontinu di seluruh bilangan real. Nah, oleh karena itu kita buktinya, jadi untuk arah kanan ke kiri ini cukup jelas ya. Kalau F-nya kontinu pada R, F kontinu di satu titik. Bukan jelas, kalau kontinu pada R berarti kontinu di setiap titik anggota himpunan semua bilangan real, ya pasti di satu titik juga kontinu. Jadi untuk yang B, oke, sebelum lanjut, di sini akan saya tambahkan halamannya dulu.
Jadi untuk yang arah ini jelas. Karena kalau F continue pada R, pasti continue di satu titik. Nah, bagaimana bukti yang arah sebaliknya? Diketahui F continue di satu titik. Oke, continue satu titik, katakan X0. Karena kita tahu bahwa F continue di satu titik, kita misalkan titik kekontinuan F tersebut adalah X0. Nah, tujuan kita sekarang adalah menunjukkan bahwa F itu continue di semua titik anggota himpunan semua bilangan real. Jadi yang kita tahu F cuma continue di X0, tapi ternyata kita bisa simpulkan bahwa F itu continue di sebarang bilangan real. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin membuktikan F itu continue di semua bilangan real, maka kita ambil sebarang bilangan real. Jadi setelah diketahui ini, sekarang diambil sebarang C anggota R. Katakan seperti ini. Nah, tujuan kita adalah menunjukkan bahwa F itu continue di C. Dari yang diketahui hanya continue satu titik, kita ingin simpulkan bahwa F juga continue di sebarang A anggota R. Nah, bagaimana kita menunjukkan seperti ini? Nah, kita di sini bisa memanfaatkan teorema yang kita gunakan di nomor 1, yang serupa dengan teorema di nomor 1 ya. Mungkin di sini akan kita review. Jadi kalau kita punya F itu review teorema ya. Jadi di sini ada review teorema yang serupa dengan teorema terkait limit dan barisan yang kita bahas di soal nomor 1. Jadi kita punya seperti ini. Maka F itu continue di C. Jika dan hanya jika untuk setiap barisan XN, untuk setiap barisan XN di D dengan XN-nya konvergen ke C. Oke, seperti ini saja. Untuk setiap barisan XN di dalam D, kalau XN-nya konvergen ke C, maka kita punya Fxn konvergen ke Fx. Kalau Xn konvergen ke C, maka kita punya Fxn konvergen ke Fc. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin membuktikan F continue di C, maka kita cukup menunjukkan yang ini. Oke, mungkin ini kita gunakan A saja ya. Supaya sama dengan variabel yang mau kita gunakan di pembuktian ini. Nah, jadi untuk membuktikan F continue di A, kita bisa gunakan fakta ini, bahwa untuk setiap barisan Xn di D, kalau Xn-nya konvergen ke A, maka Fxn-nya konvergen ke Fa. Nah, oleh karena itu, untuk menggunakan teorema di atas, kita diambil sebarang barisan Xn, diambil sebarang barisan Xn di dalam R, karena domainnya di sini R ya. Kalau kita lihat soalnya, domain fungsinya adalah himpunan semua bilangan real, jadi seperti ini. Diambil sebarang ini dengan Xn konvergen ke A. Yang ingin kita tunjukkan adalah Xn konvergen ke Fa. Oke, tapi bagaimana cara kita menunjukkan itu? Informasi yang kita punya itu hanyalah F continue di X0. F continue di X0. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita punya barisan yang konvergen ke X0, kalau kita punya barisan Xn yang konvergen ke X0, nanti Fxn akan konvergen ke Fx0.
Nah, tapi kan di sini barisan yang kita punya itu konvergennya ke A ya, bukan ke X0. Nah, oleh karena itu, tapi dari barisan ini, dari fakta bahwa Xn konvergen ke A, kita bisa bentuk suatu barisan yang konvergen ke X0. Oke, tujuannya apa? Kenapa kita ingin membentuk suatu barisan yang konvergen ke X0? Supaya kita bisa memanfaatkan fakta ini ya. Supaya kita bisa memanfaatkan fakta bahwa F kontinu di X0. Oh ya, maaf, ini mungkin ada baiknya kita gunakan C saja, supaya terlihat bahwa ini berlaku umum ya. Kalau pakai A saja nanti dikiranya hanya berlaku untuk A yang kita ambil. Jadi kita gunakan C saja untuk review teoremanya. Nah, kita punya Xn konvergen ke A diperoleh. Nah, kita sekarang ingin membentuk barisan yang konvergen ke X0. Barisan apa? Supaya limitnya jadi X0, maka Xn ini kita kurangi dengan A. Kalau Xn kita kurangi dengan A, nanti kan limitnya 0. Nah, supaya limitnya menjadi X0, kita tambahkan dengan X0. Nah, terus kenapa kalau kita punya barisan yang konvergen ke X0, kita bisa simpulkan bahwa Fxn dikurangi A ditambah X0 itu konvergen ke Fx0. Oke, fakta ini disimpulkan karena F-nya kontinu di X0. Kalau F-nya kontinu di X0, maka kalau kita punya barisan yang konvergen ke X0, jadi teman-teman perhatikan teorema yang di atas ini, dan ganti C-nya dengan X0. Jadi F itu kontinu di X0 jika dan hanya jika ini. Karena kita punya suatu barisan yang konvergen ke X0, maka F dari barisan tadi konvergen ke Fx0 menurut teorema yang kita review di atas ini. Oke, jadi kita punya fakta seperti ini sekarang. Nah, tapi yang ingin kita tunjukkan kan adalah Fxn, apakah dia konvergen ke Fa. Oke, mungkin lebih jelasnya di sini tambahkan keterangannya. Sehingga karena F continue di X0, menggunakan teorema yang direview di atas, kita lihat seperti ini. Nah, akibatnya, dan akibatnya kita karena nah yang ingin kita selidiki kan adalah limit dari Fxn. Karena di sini kita punya seperti ini, ya sudah kita pisahkan dulu. Karena Fxn dikurangi A ditambah X0 itu sama dengan, nah ini bisa kita split seperti ini ya, menggunakan sifat yang diketahui pada soal. Oke, kenapa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini? Karena yang ingin kita selidiki adalah limit yang ini ya. Karena ini diperoleh jadi Fxn itu sama dengan Fxn minus A ditambah X0 dikurangi dengan F minus A ditambah X0. Nah, ini konvergen ke, yang ini konvergen ke Fx0, yang ini kan konstanta ya. Ingat kita melimitkannya itu terhadap N. Jadi kita punya yang bagian depan itu konvergen ke Fx0, yang belakang karena konstanta ya, tetap seperti ini kan. Nah, ini tidak lain sama dengan, nah teman-teman bisa cek ya bahwa ini sama dengan Fa. Oke, kalau teman-teman belum bisa melihat ini, teman-teman perhatikan bahwa untuk dari sini ke sini ya, teman-teman perhatikan bahwa Fa kalau kita tambahkan dengan F minus A ditambah X0, menggunakan persamaan yang diketahui pada soal, jadi kita ambil ini sebagai X, ini sebagai Y ya.
lalu gunakan persamaan pada soal, jadi kita peroleh ini adalah fx0. Oleh karena itu, fx0 dikurangi f minus a tambah x0 sama dengan fa. Jadi, kita peroleh apa? Berapa kita berhasil memperoleh bahwa fxn konvergen ke fa. Nah, dari sini berarti tujuan kita selesai dong. Kita sudah mengambil sebarang barisan, kita sudah mengambil sebarang barisan xn yang konvergen ke A, ternyata kita bisa tunjukkan bahwa fxn konvergen ke fa. Jadi, kita bisa simpulkan terbukti begini ya. Jadi, f itu kontinu di A untuk setiap A anggota R. Dengan kata lain, terbukti bahwa F kontinu di A. Maaf, F kontinu pada R. Karena kontinu di setiap titik anggota himpunan semua bilangan real, maka F kontinu pada R. Jadi untuk yang B kita sudah berhasil buktikan. Jadi ternyata kekontinuan F di satu titik saja itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa F itu kontinu di semua titik anggota R. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang C. Jadi F itu kontinu jika dan hanya jika Fx sama dengan Mx. Jadi ternyata F itu kalau dia kontinu, maka rumus fungsinya harus seperti ini. Di fungsi linear ya. Jadi F itu kontinu jika dan hanya jika F-nya merupakan fungsi linear. Nah, sama seperti kasus yang B, untuk pembuktian arah kanan ke kiri itu cukup jelas. Karena kita semua sudah tahu bahwa fungsi linear seperti ini pasti kontinu. Ya di sini saya asumsikan bahwa teman-teman sudah tahu ya bahwa fungsi linear seperti ini, fungsi linear dengan rumus fx sama dengan mx itu pasti kontinu. Jadi sekarang kita tinggal tunjukkan sebaliknya bahwa kalau f-nya itu kontinu, maka rumus fungsi f-nya itu harus seperti ini. Harus fungsi linear seperti ini. Nah, jadi untuk yang C, untuk bukti arah kanan ke kiri ini jelas. Maksudnya tidak perlu dibuktikan ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang arah? Bagaimana dengan arah kanan ke kiri? Bagaimana untuk arah kiri ke kanan? Jadi diketahui F kontinu F kontinu pada R. Diketahui F kontinu. Oke, kita lakukan observasi seperti ini ya. Oke, jadi observasinya adalah kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita lihat bagian A ya. Di bagian A itu kita sudah menunjukkan bahwa Fnx itu sama dengan Nfx. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau kita ambil semua bilangan rasional M per M. Nah, kita punya seperti ini untuk setiap X ya. Jadi ini untuk setiap X anggota R, N anggota N, kita punya F NX itu sama dengan N Fx.
Nah, kalau kita ambil bilangan rasional, jadi untuk setiap M dan N, rasional positif dulu saja ya. Jadi kalau kita ambil M dan N bilangan asli, oke, kalau kita ganti X-nya dengan M per N, apa yang terjadi? Seperti ini sama dengan N dikalikan dengan F M per N. Nah, ini ekuivalen dengan Fm sama dengan N F M per N. Dan ini diperoleh, ini bisa kita keluarkan menggunakan sifat di nomor 1. Maaf, sifat yang bagian A maksud saya di sini. Dan kita peroleh bahwa F M per N sama dengan F1 dikalikan M per N. Oke, maaf, mungkin jangan pakai M ya, nanti keliru dengan M yang dimaksud pada soal. Mungkin ini K saja ya kalau begitu. Berarti ini adalah K, ini adalah K, di sini juga K, di sini K, di sini K, ini K, dan ini K. Nah, dari sini kita punya gambaran bahwa di sini kalau kita masukkan X-nya itu rasional positif, yaitu K per N, ternyata nilainya adalah suatu konstanta dikali dengan X itu sendiri. Jadi kalau kita punya X-nya itu adalah K per N, ternyata kita punya Fx sama dengan F1 dikalikan X. Dari sini kita punya tebakan bahwa, oh jangan-jangan M-nya, M yang di soal itu adalah F1. Nah, tapi masalahnya adalah persamaan yang di sini itu kan baru berlaku untuk bilangan real, bilangan real yang merupakan bilangan rasional positif. Bagaimana untuk X yang lain? Seperti itu. Bagaimana kalau X-nya itu rasional negatif? Lebih lanjut, bagaimana kalau X-nya itu irasional? Nah, di sini saya izin tambahkan halaman lagi. Nah, jadi klaimnya di sini adalah M-nya itu adalah F1 ya. Jadi berdasarkan observasi ini, kita mungkin bisa menebak bahwa kita bisa mendapat tebakan bahwa M-nya itu F1. Tapi kita harus buktikan untuk X yang lainnya selain X yang rasional positif. Artinya kalau X-nya itu bukan rasional positif, apakah masih berlaku persamaan ini? Nah, jadi dari pengamatan itu kita punya tebakan, kemudian kita sekarang akan buktikan. Ini akan ditunjukkan. Akan ditunjukkan bahwa Fx itu sama dengan F1 Fx. Maaf, Fx itu sama dengan F1x. Jadi M-nya itu F1 ya. Untuk setiap bilangan real. Nah, pertama kita tunjukkan dulu. Kita tinjau beberapa kasus. Yang paling gampang sebenarnya adalah X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, peroleh. Nah, untuk X sama dengan 0, ini ternyata tidak sulit ya. Jadi F0, ini kan sama dengan F1 kali 0. Maaf, tidak seperti itu. Diperoleh, kita manfaatkan persamaan yang diketahui di soal ya. Jadi F0 tambah 0 itu sama dengan F0 ditambah dengan F0 sama dengan 2 kali F0. Nah, padahal yang ini kan sama dengan F0. Jadi F0 sama dengan 2F0, akibatnya F0-nya sama dengan 0. 0 itu bisa kita tulis F1 dikali 0.
Jadi untuk X-nya sama dengan 0, itu sudah terbukti bahwa fx-nya sama dengan F1 kali X. Nah, bagaimana kalau X-nya itu adalah bilangan rasional positif? Seperti ini ya. Nah, caranya seperti yang di atas ya. Jadi misalkan X sama dengan K per N, dengan K dan N-nya itu adalah bilangan asli. Nah, diperoleh. Nah, caranya sama seperti yang di atas, kita manfaatkan hasil dari nomor A. Yang nomor A menyatakan kalau N-nya itu dikalikan X, itu kan sama dengan N dikali Fx seperti ini. Kemudian karena X-nya itu K per N, maka kita peroleh Fk itu sama dengan F. Maaf, mungkin seperti ini saja menulisnya ya. Jadi dari sini kita peroleh, di sini saja, Fx sama dengan Fx sama dengan Fnx dibagi dengan N, ini sama dengan Fk dibagi N. Nah, Fk itu menggunakan sifat yang kita temukan di bagian A lagi, kita peroleh ini adalah F1 dikalikan K, karena K-nya kita tulis K kali 1, kemudian K-nya kita keluarkan. Nah, K per N itu kan tidak lain adalah X. Jadi untuk X-nya rasional positif, kita sudah berhasil menunjukkan bahwa Fx itu sama dengan F1 dikali X. Dan selanjutnya, bagaimana kalau rasional? Untuk X anggota himpunan bilangan irasional positif, berarti R plus, tapi kita keluarkan yang rasional. Nah, kalau kita punya dia bilangan rasional positif, maaf, bilangan irasional positif, oke, rumus yang kita punya itu baru rumus untuk rasional positif ya. Kita ingin selidiki kalau irasional positif seperti apa. Nah, oleh karena itu, kita memanfaatkan lagi sifat terkait eksistensi barisan bilangan rasional yang konvergen ke suatu bilangan real yang kita bahas pada soal nomor 1. Jadi di sini kita bentuk. Jadi karena sifat yang kita tahu adalah sifat ini untuk bilangan rasional positif, maka untuk menentukan nilai di bilangan irasional, kita coba minta pertolongan dari barisan bilangan rasional. Jadi dibentuk Xn digi, jadi kita bentuk barisan bilangan rasional, Q plus ya, karena bilangan irasionalnya positif, maka barisan bilangan rasionalnya bisa kita pilih yang positif, dibentuk ini sehingga Xn-nya itu konvergen ke X. Nah, kita tahu bahwa F-nya kontinu ya. Karena F kontinu, kan tadi kita asumsinya F kontinu, dan kita ingin tunjukkan bahwa Fx-nya sama dengan Mx. Nah, karena Fx kontinu, maaf, karena F-nya kontinu, maka karena Xn konvergen ke X, kita punya Fxn, di sini saja, Fxn konvergen ke Fx. Nah, di sisi lain kita punya bahwa Fxn, nah karena Xn-nya rasional, maka sifat yang sudah kita temukan di sini bisa kita gunakan karena Xn-nya rasional. Karena Xn-nya rasional, maka kita punya Fxn, maaf seperti ini ya. Nah, ini konvergen ke F1 dikali X. Nah, karena limit itu harus tunggal,
Jadi fx sama dengan f1 dikali x. Nah, oleh karena itu, di sini kita sudah berhasil menunjukkan bahwa fx sama dengan f1 kali x untuk x-nya bilangan irasional positif. Nah, sekarang berarti 0 sudah, rasional positif sudah, irasional positif sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan negatif? Jadi yang terakhir, nah ternyata untuk yang negatif bisa kita jadikan 1 ya. Jadi untuk semua bilangan yang non-negatif sudah, karena X sama dengan 0 sudah, X rasional positif sudah, X irasional positif juga sudah. Berarti kan yang non-negatif, yang positif dan 0 sudah. Sekarang bagaimana kalau X-nya yang negatif? Oke, negatifnya seperti ini ya. Minta hingga 0. Diperhatikan bahwa nah di sini kita akan coba lihat memanfaatkan seperti ini. Apa yang terjadi kalau kita punya seperti ini? Menggunakan sifat yang kita telah yang telah diketahui di soal, kita punya ini x ditambah f minus x. Nah, tidak lain ini adalah 0 ya. Karena kan f0 sama dengan 0. Kita sudah temukan di bagian pertama. f0 sama dengan 0, tadi kita punya ini. Nah, dari sini akibatnya kita punya fx sama dengan negatif dari f minus x. Nah, kita tahu kalau x yang negatif, minus x-nya positif. Jadi minus x positif nih. Karena minus x-nya itu positif, entah rasional atau irasional ya. Entah rasional atau irasional, kan kita sudah menemukan kalau f dari suatu bilangan positif, itu bisa kita uraikan seperti ini. Jadi karena minus x-nya itu positif, kita punya ini f minus f1 dikali minus x. Jadi minus x-nya bisa keluar seperti ini, dan ternyata ini adalah f1x. Nah, oleh karena itu di sini kita sudah berhasil membuktikan bahwa dengan demikian fx itu sama dengan f1x untuk setiap bilangan real x. Nah, jadi kita sudah berhasil membuktikan bahwa kalau f kontinu, maka f-nya harus merupakan fungsi linier. Lebih tepatnya ternyata fx itu sama dengan mx, dengan m-nya ternyata adalah f1. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini memang menurut saya bukan soal yang mudah ya. Untuk mencari idenya ya teman-teman, observasi seperti ini ya. Jadi kita di soal punya persamaan yang melibatkan f, yaitu fx plus y sama dengan fx tambah fy. Nah, kalau teman-teman belum ada ide, coba teman-teman eksplorasi bentuk tersebut. Fakta apa yang bisa didapatkan, kemudian teman-teman akan menemukan suatu tebakan. Seperti yang saya lakukan di sini tadi. Oke, nomor 3 sudah, kita akan lanjutkan ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga, kalau menurut saya bukan soal yang mudah. Di sini terkait dengan kekontinuan, khususnya kontinu seragam. Kontinu seragam. Oke, jadi di sini kita punya fungsi f, itu kita katakan periodik pada R, jika terdapat bilangan real positif P, sehingga fx plus P sama dengan fx. Tunjukkan bahwa fungsi periodik yang kontinu itu terbatas. Jadi kalau dia kontinu dan periodik, maka terbatas dan dia kontinu seragam pada R. Oke, periodik itu bagaimana? Periodik itu kalau kita ilustrasikan dengan grafik itu nanti bentuk grafiknya berulang. Jadi kita punya seperti ini, sketsanya kurang lebih seperti ini. Fungsi periodik dengan periode P ya. Jadi kalau kita punya di sini P,
Di sini 2P, di sini 3P, di sini minus P, di sini minus 2P, kemudian di sini ada minus 3P. Maka misalkan contoh fungsi periodik seperti ini. Maaf, yang gampang saja ya contoh fungsinya. Misalkan contoh fungsinya seperti ini. Nah, jadi bentuk fungsinya itu berulang tiap P. Jadi dari bentuk fungsi dari 0 sampai P itu kan sama dengan bentuk fungsi dari P ke 2P, sama dengan bentuk fungsi dari 2P ke 3P, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau fungsinya itu kontinu, ya dia terbatas. Oke, bagaimana cara menunjukkannya? Kalau dari gambar kan kita lihat ya, kalau fungsinya kontinu, periodik ya terbatas. Nah, untuk menyelidiki keterbatasannya, kita selidiki dulu keterbatasan f pada suatu interval tertutup. Jadi di sini kita terbatasnya ya. Jadi kan kita tahu bahwa fungsi, kita ingin menyelidiki suatu fungsi yang kontinu dan periodik ya. Jadi kita ambil sebarang, diambil sebarang fungsi f ini dari ke R yang kontinu dan periodik. Dan periodik dengan periode P. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah, kita punya satu teorema yang kalau teman-teman sudah belajar fungsi kontinu pasti dapat teorema ini, bahwa fungsi kontinu kalau pada interval tertutup dan terbatas itu pasti terbatas. Lebih tepatnya, fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas itu mencapai nilai maksimum dan minimum. Jadi kalau kita ambil interval tertutup ini, diperoleh f itu terbatas pada interval tertutup 0,p. Ini p-nya lebih dari 0 ya. Dengan periode p lebih dari 0. Nah, karena f-nya itu kontinu, maka f itu akan mencapai nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup dan terbatas yang ini. Kalau mencapai nilai maksimum dan minimum, ya maka jelas bahwa f-nya itu akan terbatas pada interval tertutup 0,p. Nah, karena terbatas di sini, kita misalkan saja, kalau terbatas kan maka ada batas atasnya. Ya. Kalau f-nya terbatas, maka mutlak fx-nya itu terbatas. Jadi misalkan m lebih dari 0 itu memenuhi mutlak fx. Ini kan makna fungsi terbatas seperti ini ya. Terdapat m positif sehingga mutlak fx kurang dari sama dengan m untuk setiap x anggota 0p. Nah, ini kan x anggota 0p, gimana kalau x-nya bukan anggota 0p? Nah, kan kita ingin menunjukkan terbatasnya pada R ya. Oleh karena itu, selanjutnya kita ambil sebarang, diambil sebarang x anggota R. Nah, idenya adalah teman-teman bisa lihat bahwa di sini kan bentuk grafiknya berulang ya. Jadi mau dimanapun X-nya, katakan X-nya jatuh di sini, di luar 2P dan 3P. Nanti tentu saja ya efeknya akan terbatas juga oleh M ya, karena bentuk di 2P sampai 3P itu juga sama dengan bentuk grafik fungsi F di 0P.
Nah, oleh karena itu kalau kita ambil sebarang X anggota R, maka dia akan jatuh. Si X ini akan berada pada salah satu subinterval ini ya. Jadi kalau R-nya itu kita bagi menjadi subinterval seperti ini, jadi subintervalnya itu 0P, P2P, 2P, 3P, dan seterusnya, termasuk yang negatif juga, maka nanti kita akan peroleh, akan ada subinterval, diperoleh terdapat bilangan bulat N, sehingga X itu berada di dalam interval NP, N plus 1 P. Nah, di sini diperoleh mutlak Fx itu sama dengan mutlak dari F, X dikurangi NP. Maaf, F dikurangi, iya NP ya. Nah, teman-teman bisa mengamati bahwa kalau X-nya itu anggota interval tertutup NP, N plus 1P, maka kita punya X min NP-nya itu anggota dari 0P. Diperoleh ini dan, nah oleh karena itu seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Karena periodik tadi ya, periodik dengan periode P. Jadi kalau Fx-nya sama dengan, nanti Fx sama dengan Fx min P, sama dengan Fx min 2P, nanti sama dengan Fx min NP. Kalau N-nya positif. Kalau N-nya negatif, nanti tinggal dibalik. Fx sama dengan Fx plus P, sama dengan Fx plus 2P, dan seterusnya sama dengan Fx ditambah negatif N kali P. Jadi sama dengan ini. Nah, karena X min NP-nya anggota ini, maka ini kurang dari sama dengan M. Jadi kesimpulannya adalah, jadi F terbatas. Nah, jadi F terbatas, oke, maka terbatasnya sudah ya. Sekarang bagaimana dengan continue seragamnya? Nah, kita juga punya sifat bahwa fungsi continue pada interval tertutup dan terbatas itu akan konvergen, akan continue seragam. Jadi kita akan gunakan ide yang sama. Nah, jadi selanjutnya kan kita tahu F-nya continue ya. Selanjutnya karena F continue, oke, atau seperti ini dulu saja ya. Selanjutnya akan ditunjukkan F continue seragam. Nah, untuk itu, sebelum itu kita diperhatikan bahwa F-nya continue. Nah, kalau F itu continue, maka dia akan continue seragam pada interval tertutup dan terbatas. Jadi ini sehingga F continue seragam pada interval 0, nah di sini saya tidak menggunakan 0,P lagi, tapi 0,2P. Oke, kenapa seperti itu? Nanti akan kita lihat nih. Oke, sementara seperti ini dulu. Nah, continue seragam pada 0,2P artinya apa? Artinya kita akan memanfaatkan definisinya sekarang. Jadi di sini kita diambil sebarang epsilon positif. Diambil sebarang epsilon positif. Nah, karena kita punya F-nya itu continue seragam pada interval tertutup 0,2P, maka diperoleh terdapat delta, sehingga untuk setiap X dan Y anggota R, X dan Y anggota 0,2P juga yang ini,
dengan mutlak X-Y-nya itu kurang dari delta, berlaku mutlak Fx dikurangi mutlak Fy itu kurang dari epsilon. Ini menggunakan definisi fungsi kontinu seragam. Nah, tapi kan kita ingin kontinu seragamnya tidak hanya di 0,2P ya, tapi di R. Nah, oleh karena itu sekarang, nah di sini kita akan menunjukkan F itu kontinu seragam pada R menggunakan definisi juga. Oke, mungkin ini deltanya delta 0 positif seperti ini ya, kan? Sehingga kita peroleh fakta yang di bawah, ini delta 0. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa F itu kontinu pada R juga menggunakan definisi. Oleh karena itu kita harus menemukan delta ya. Kita harus menemukan delta sehingga untuk setiap X dan Y anggota R, jadi sama seperti ini yang ingin ditunjukkan, tetapi 0,2P-nya diganti dengan R. Nah, deltanya berapa? Pertanyaannya, apakah deltanya nanti sama dengan yang ini atau tidak? Ternyata kita bisa ambil deltanya yang sama. Oke, karena deltanya sama, dipilih delta sama dengan delta 0, diperoleh untuk setiap X dan Y anggota R dengan mutlak X min Y kurang dari delta, diperoleh setiap ini dengan ini didapat. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kita punya X dan Y yang jaraknya itu kurang dari delta. Nah, sekarang kalau kita amati pembagian subinterval seperti ini, oke, maaf, di sini kita tambahkan halaman baru terlebih dahulu. Nah, kalau untuk setiap X dan Y anggota R dengan mutlak X min Y kurang dari delta, nah, kita ilustrasikan dulu ya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya X dan Y itu jaraknya kurang dari delta, deltanya ini kita bisa pilih yang kurang dari 2P saja ya. Berarti di sini diperoleh terdapat delta 0. Oke, maaf. Jadi yang di sini itu kita akan set delta 0-nya. Artinya seperti ini, kalau delta 0 suatu delta itu memenuhi, maka delta-delta yang lebih kecil juga memenuhi. Oleh karena itu di sini kita pilih delta yang kecil saja. Terdapat delta lebih dari 0 dengan delta 0 kurang dari 2P, sehingga, nah kenapa di sini saya set delta 0 kurang dari 2P? Karena kalau kita punya dua bilangan real yang jaraknya kurang dari delta, katakan XY ini jaraknya kurang dari delta ya. Ini jaraknya kurang dari delta dan deltanya kurang dari 2P, maka nanti kita bisa menemukan bilangan bulat N sehingga X dan Y ini berada di antara NP dengan N plus 2P. Oke, kalau seperti ini, sebentar, ini bukan 2P ya. Kita buat kurang dari P. Oh iya, maaf. Maaf, ini kurang dari P. Nah, kalau jaraknya kurang dari P, maka kita bisa menemukan bilangan bulat N sehingga X dan Y-nya berada di antara NP dan N plus 2P. Nah, itulah mengapa tadi di awal untuk membuktikan kontinu seragam, kita pakainya intervalnya 0,2P ya. Kenapa kita pakai interval dengan panjang 2P bukan dengan panjang P?
Karena kalau dengan panjang P, kita belum tentu bisa menemukan interval dengan panjang P yang memuat X sekaligus Y. Maksudnya sebagai contoh kalau kasusnya seperti ini ya. Katakan ini P-nya, katakan ini P, ini X, ini Y, ini jaraknya delta, kurang dari P. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita tidak bisa menemukan suatu subinterval dengan bentuk NP, N plus 1P, sehingga interval tersebut memuat X sekaligus Y. Kan kalau kasusnya seperti ini, nanti subinterval yang kita punya 0P sama P2P ya. Nah, baik 0P maupun P2P itu keduanya tidak memuat X sekaligus Y. Nah, tapi kalau interval dengan panjang 2P kan ada, yaitu interval 0,2P ini. Nah, oleh karena itu di sini, jadi delta 0-nya kita buat kurang dari P, supaya jarak X dan Y-nya kurang dari P, kemudian kalau jarak X dan Y kurang dari P, kita bisa menemukan subinterval dengan bentuk NP, N plus 2P yang memuat XY. Jadi kita lanjutkan penulisan bukti kita. Jadi kalau kita punya XY dengan jaraknya kurang dari delta, didapat X dan Y, itu adalah anggota interval tertutup NP, N plus 2P. Untuk suatu anggota Z. Nah, diperoleh kalau X-nya anggota ini, maka kita punya X min NP, Y min NP, itu adalah anggota dari 0,2P. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa kita pilih interval yang panjangnya itu 2, pilih interval yang panjangnya 2P, seperti itu, supaya nanti X dan Y-nya kita bisa memunculkan suatu bentuk yang akhirnya termuat di 0,2P. Kalau termuat di 0,2P, kita bisa manfaatkan yang kita ketahui di sini. Jadi kan persamaan yang ada di sini, fakta yang ada di sini itu berlaku untuk XY anggota interval tertutup 0,2P. Nah, karena kita punya ini anggota interval tertutup 0,2P, maka kita peroleh ini. Kalau kita punya seperti ini, maka nanti mutlak Fx dikurangi mutlak Fy itu sama dengan Fx minus Np dikurangi Fy minus Np. Nah, karena ini anggota 0,2P, dua-duanya ini, maka kita bisa simpulkan dia kurang dari epsilon. Nah, berarti tujuan kita sudah tercapai. Kita punya sebarang epsilon positif, kita punya delta, yaitu delta 0, kemudian untuk setiap X dan Y yang jaraknya kurang dari delta, ternyata mutlak Fx dikurangi Fy-nya kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu, di sini bukti kita sudah selesai, jadi F-nya kontinu seragam. F kontinu seragam. F kontinu seragam pada R. Oke, dia tidak mudah, tapi sebenarnya secara garis besar idenya adalah memanfaatkan, intuisinya adalah memanfaatkan visualisasi dari fungsi periodik, ya, yaitu fungsi yang grafiknya itu berulang secara teratur. Fungsi grafiknya berulang secara teratur, sehingga kalau kita ambil X dan Y, jadi kita cukup selidiki sifat dari F ini di suatu interval tertutup, nanti untuk di titik-titik lainnya itu akan mengikuti. Kan gampangannya seperti itu. Kita selidiki keterbatasan di 0,P, berarti kita bisa tunjukkan keterbatasan di R, dan seterusnya. Nah, itu untuk nomor 4. Sekarang kita lanjutkan ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini tidak terlalu sulit sih untuk yang ini. Jadi untuk soalnya kita punya fungsi F itu diferensiabel. Diferensiabel itu punya turunannya. Jadi kita sudah masuk ke soal terkait turunan. Kita punya F itu diferensiabel. Misalkan X0 itu anggota R dan H itu anggota R.
tunjukkan bahwa terdapat theta di antara 0 dan 1 yang memenuhi persamaan ini. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, kalau kita set fx-nya itu sama dengan 1/1 ditambah fx, tentukan limit dari theta ketika h menuju tak hingga. Nah, untuk yang ini itu sebenarnya tidak terlalu sulit karena kita cukup menggunakan teorema nilai rata-rata. Ya, kita cukup menggunakan teorema nilai rata-rata, tapi sebelumnya kita perhatikan hanya anggota R. Ya. Di sini hanya adalah anggota R. Sehingga kita selidiki dulu bagaimana kalau hanya itu. Bagaimana jika hanya itu sama dengan 0. Yang paling gampang kan hanya sama dengan 0. Jika H sama dengan 0, yang ini cukup jelas, karena kita bisa pilih tetanya. Kan kita harus menunjukkan terdapat theta ya. Data di sini kita bisa ambil katakan tetanya setengah, sehingga nah kita punya fx0 ditambah h dikurangi fx0 itu sama dengan ini fx0 dikurangi dengan fx0 sama dengan 0. Nah, 0 itu tidak lain, ini kalau dikalikan, ini kan sama dengan 0 ya. Dengan 0 itu kan sama dengan 0 dikali f aksen x0 ditambah tetanya setengah. Atau ini ditulis di bawah saja. 0 sama dengan 0 dikali f aksen x0 ditambah setengah kali 0 sama dengan h f aksen x0 ditambah theta h. Jadi untuk hanya 0 selesai. Bagaimana kalau hanya itu positif? Jika hanya itu positif, maka kita bisa menggunakan teorema nilai rata-rata. Nah, teorema nilai rata-rata di sini saya singkat dengan PNR saja ya. Jadi kalau hanya positif, menurut teorema nilai rata-rata, itu nanti akan terdapat C di antara X0 dengan X0 plus H. Nah, kalau hanya positif kan berarti X0 lebih kecil dari X0 plus H ya. Terdapat ini sehingga kita punya menurut teorema nilai rata-rata itu nanti fx0 plus h dikurangi fx0 dikurangi fx0 itu sama dengan h dikalikan f aksen c. Nah, di sini kan kita pengen mencari theta ya. Dipilih theta dengan, nah kan kita pengennya memenuhi ini ya. Kan kita pengennya di sini itu adalah x0 ditambah theta h. Jadi dipilih theta dengan x0 ditambah theta h-nya itu nanti harus sama dengan c. Nah, ternyata ini diperoleh. Nah, kalau seperti ini nanti kita peroleh bahwa theta-nya itu kan sama dengan C min X0 dibagi H. Nah, teman-teman bisa cek bahwa karena C-nya di antara X0 dan X0 plus H, jadi kan kalau secara gambar seperti ini ya. Ini X0, ini C, ini adalah X0 plus H. Karena kita punya jarak X0 ke X0 plus H itu adalah H, maka jarak ini kan kurang dari H. Dan jaraknya pasti, dan ini pasti positif ya, karena C-nya lebih besar dari X0, maka kita punya ini adalah anggota interval terbuka 0,1, dan lebih lanjut kita akan punya fx0 plus H dikurangi fx0 sama dengan H dikalikan f aksen x0 ditambah theta H. Jadi theta-nya ada, kan kita sudah menunjukkan terdapat theta ya.
Nah, untuk kasus nomor 2, tetanya ada, yaitu teta sama dengan C min X0 dibagi dengan H. Dan ternyata benar teta ini di antara 0 dan 1, berarti sudah. Nah, bagaimana kalau yang hanya negatif? Untuk hanya yang negatif, di sini saya serahkan teman-teman untuk membuktikan sebagai latihan. Karena buktinya akan analog dengan kasus kedua. Di analog dengan kasus 2. Kenapa analog? Sebenarnya teman-teman tinggal membalik saja. Kalau hanya negatif, maka posisi X0 plus H dengan X0 ini tinggal dibalik saja. Nanti silahkan teman-teman coba caranya analog seperti yang bagian kedua ini. Nah, selanjutnya, oke, oleh karena itu, yang bagian pertama sudah terdapat theta sedemikian sehingga berlaku persamaan ini, itu sudah kita buktikan. Nah, bagian kedua itu adalah kalau kita set fx-nya itu seperti ini, kalau fx-nya itu adalah 1/1 tambah x, kita diminta menunjukkan limit dari theta ketika h menuju 0. Nah, yang ini bagaimana? Kita perhatikan. Selanjutnya, jika fx sama dengan 1/1 ditambah x, diperoleh. Nah, kalau fx-nya sama dengan ini, maka kan kita punya persamaan seperti ini ya. Fx0 ditambah h dikurangi fx0 sama dengan h f aksen x0 ditambah theta h. Ini ekuivalen dengan dah. Kita tinggal masukkan saja rumus fungsinya ya. Kan 1 ditambah x0 ditambah h dikurangi dengan 1/1 ditambah x0 itu sama dengan h dikalikan dengan, nah turunan dari f ini teman-teman bisa selidiki sendiri ya. Seharusnya tidak sulit menurunkan fungsi tersebut. Jadi ini hanya tetap karena konstan. Nah, dan kita hitung ini, turunan dari 1/1 tambah x itu adalah negatif dari 1/1 ditambah x kuadrat. Jadi ini 1 ditambah x, x-nya adalah x0 ditambah theta h dikuadratkan. Nah, yang ini ternyata ekuivalen dengan, ini kalau kita samakan penyebutnya, nanti kita peroleh seperti ini, 1 ditambah x0 ditambah h, tambah 1 ditambah x0, ini yang bagian pembilang ternyata jadi minus h, ini sama dengan, oh ternyata ini juga minus h, ini 1 ditambah x0 ditambah theta h kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cancel minus h-nya ya. Oh ya, karena kita ingin menyelidiki limit theta ketika h menuju 0, kan kita ingin menyelidiki seperti ini ya. Limit dari theta ketika h menuju 0, maka h-nya tidak 0. H menuju 0 itu berarti kita hanya fokus pada h yang di sekitar 0, tapi tidak sama dengan 0. Oleh karena itu hanya bisa kita cancel. Kemudian yang ini kita peroleh 1 ditambah x0 ditambah theta h dikuadratkan itu sama dengan 1 ditambah x0 ditambah h, 1 ditambah x0. Nah, ini kalau kita akarkan kedua ruas, karena kedua ruas ini positif ya, karena hanya menuju 0, kita pilih aja h yang cukup kecil ya, sehingga bentuk ini masih positif. H yang cukup dekat dengan 0 maksudnya, oleh karena itu kita peroleh. Nah, dari ini kalau kita akarkan kedua ruas, kemudian 1 plus x0 kita pindahkan ke ruas kanan, dan kita bagi kedua ruas dengan h, nanti teman-teman akan memperoleh seperti ini. Jadi nanti ternyata rumus untuk θ-nya adalah θ sama dengan akar 1 ditambah x0 plus h dikali 1 ditambah x0 dikurangi 1 ditambah x0
dibagi dengan H. Nah, di sini ada bentuk 1/1 ditambah X0. Maaf, di sini ada bentuk akar 1 tambah X0 ya. Oleh karena itu, kita bisa keluarkan akar 1 ditambah X0. Kita keluarkan seperti ini, kemudian yang tersisa di sini adalah 1 tambah X0 ditambah H. Nah, 1 plus X0 kan bisa kita tulis sebagai akar 1 tambah X0 dikali akar 1 ditambah X0. Jadi ini seperti ini. Dibagi dengan H. Nah, kita kan akan menentukan nilai limitnya ya. Karena kita ingin menentukan nilai limit, kita mau melimitkan hanya menuju 0. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini adalah bentuk tak tentu 0 per 0, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan pembilangnya dengan sekawannya. Nah, dalam hal ini, sekawannya itu adalah 1 ditambah X0 ditambah H ditambah akar 1 tambah X0 dibagi akar 1 tambah X0 ditambah H ditambah akar 1 ditambah X0. Ini sama dengan, nah kalau teman-teman sederhanakan nanti kan bisa melihat bahwa bagian pembilang nanti hasilnya adalah H. Bagian pembilang itu hasilnya adalah H, nanti bisa di-cancel dengan H yang di sini. Sehingga nanti kita peroleh bahwa ini adalah akar 1 ditambah X0 ditambah H ditambah akar 1 ditambah X0. Nah, teman-teman bisa melihat apa yang terjadi kalau kita limitkan hanya menuju 0. Dari theta itu adalah, nah dari sini kalau kita masukkan hanya itu 0, ini adalah akar 1 ditambah X0 ditambah, dikalikan dengan seper akar 1 tambah X0 ditambah akar 1 ditambah X0. Kalau kita coret penyebutnya dengan ini, nanti kita peroleh hasilnya adalah setengah. Jadi kita peroleh limit untuk theta ketika H menuju 0 adalah setengah. Nah, oleh karena itu, pembahasan kita untuk nomor 5 selesai, dan secara keseluruhan pembahasan soal-soal pengantar analisis 1 kita juga sudah selesai. Nah, untuk nomor 5 sebenarnya tidak terlalu sulit karena yang bagian pertama cukup menggunakan teorema nilai rata-rata. Bagian kedua itu sebenarnya hanya menghitung limit biasa ya. Karena teman-teman sudah mengambil kalkulus 1, maka permasalahan limit seperti ini tidaklah sulit bagi teman-teman. Nah, oleh karena itu, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kalau dari saya masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video pembahasan ini, saya mohon maaf. Jadi bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.